Shalom semuanya. Apa kabarnya kalian pada hari Minggu ini? Pasti sehat-sehat semua kan? Sedih banget kita nggak bisa ketemu lagi secara langsung karena kita ketemunya di ibadah online. Yuk sekarang mau uji nama Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau angkat satu pujian tutur kata. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, bagaikan air, bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, 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 oh. Mari sama-sama kita semua katakan, ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bahwa Engkau yang tak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Bapa. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih
sepertimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Pakai setiap hamba-Mu Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan. Persiapkan hati kami juga Bapa, agar kami bisa menjadi remas dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom teman-teman dari Teens Raja Wali. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini di mana Tuhan sudah jadikan hari ini untuk setiap kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang baik bahwa kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dan saat ini kami sudah dipersiapkan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman Tuhan jadi kekuatan buat kami hari ini dan kami yakin kami diberkati. Kami akan terus juga mengalami akan pemulihan karena firman-Mu yang melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, ini hidup kami serahkan semua sama Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan teman-teman semua. Minggu ini kita masih membahas tentang belongingness atau kepemilikan yang mungkin beberapa minggu terakhir teman-teman juga sudah dengarkan sharing dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan tentang belongingness ini teman-teman semua. Dan hari ini aku yakin teman-teman akan semakin diperlengkapi dengan firman Tuhan yang nanti akan teman-teman sama-sama dengarkan. Nah, ngomong-ngomong tentang belongingness teman-teman semua, saya mau bilang bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Teman-teman semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Siapapun kalian, dari latar belakang seperti apapun kalian adalah milik kepunyaan Tuhan. Itu yang sudah menjadi harga mati teman-teman semua. Bagaimana caranya sih kita bisa menjadi milik kepunyaan Tuhan? Karena ada label Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menjadi materai bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin teman-teman semua. Aku yakin kalian adalah orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan sudah menerima baptisan sebagai tanda iman kalian percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan percaya juga bahwa ketika kalian percaya, hari itu juga ketika kalian percaya, Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus sebagai tanda bahwa teman-teman adalah milik kepunyaan Tuhan. Sama seperti kalau misalnya teman-teman lihat satu perusahaan teman-teman semua ya. Perusahaan tersebut biasanya sudah mematenkan tuh hak milik perusahaan tersebut. Contoh misalnya logo. Kalau teman-teman lihat ya, logo apa aja deh yang ada di depan kalian misalnya, atau misalnya kalian lihat handphone kalian deh, ada logo mungkin kayak gambar Apple misalnya. Berarti kita sudah tahu bahwa itu adalah milik Apple. Ada satu perusahaan yang menciptakan produk tersebut dan logonya atau lambangnya sudah dipatenkan teman-teman semua menjadi milik perusahaan tersebut. Sehingga tidak ada satupun atau bahkan perusahaan-perusahaan lain yang mencoba untuk ambil alih, nggak ada yang bisa teman-teman semua. Karena logo tersebut sudah milik satu perusahaan itu. Sama seperti kita, teman-teman semua. Ketika kita yakin bahwa kita milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan sudah memateraikan tanda bagi setiap kita. Sudah dicap, dimateraikan lewat kuasa Roh Kudus. Untuk itu, aku kepengen meyakinkan teman-teman semua bahwa kalian bukan orang-orang yang terhilang hari ini. Kalian bukan orang-orang yang tersingkirkan, kalian bukan orang-orang yang tidak berharga, sebab kalian adalah milik kepunyaan Tuhan. Tapi mungkin ketika teman-teman sedang berada dalam pergaulan teman-teman semua, atau mungkin di sekolahan, atau di tempat pelayanan, terkadang kalian merasa bahwa, kok kayaknya aku nggak cocok ya sama geng ini, kok kayaknya aku nggak bisa diterima ya sama mereka, kok kayaknya aku nggak bisa masuk kemana-mana ya, kayak nggak connect sama yang lainnya, kenapa ya, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman sudah mulai ada pertanyaan, terus kalau misalnya gitu ngapain dong gue harus hidup? Terus kalau misalnya gue di rumah ditolak sama orang tua gue, ngapain gue harus hidup? Dan seterusnya. Ada pemikiran-pemikiran yang akhirnya membuat kita merasa bahwa kita tidak berharga. Pemikiran yang membuat kita merasa bahwa kita tidak dimiliki oleh siapapun. Tapi pagi hari ini, aku pengen meyakinkan setiap kalian bahwa kalian adalah milik kepunyaan Tuhan. Teman-teman semua sudah dimaterai menjadi milik kepunyaan Tuhan. Coba yuk kita sama-sama buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ketiga, teman-teman semua. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ketiga,
Firman Tuhan bilang dalam bahasa Indonesia, teman-teman ya, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sekali lagi, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kalau teman-teman coba lihat dalam terjemahan yang lain di New King James Version, teman-teman semua, kata menjadikan itu lebih kepada menciptakan atau membentuk, teman-teman. Artinya Tuhanlah yang membentuk kita dan punya dialah kita, teman-teman semua. Pemazmur pada hari itu sedang ngomong sama, mungkin meyakinkan dirinya dan juga dia sangat percaya sama Tuhan dan dia mengatakan bahwa punya dialah aku gitu loh. Punya Tuhanlah kehidupanku, punya dialah kehidupan kalian. Kehidupan kita yang mungkin kita merasa bahwa kayaknya kita nggak cocok sama siapa-siapa, kayaknya kita bukan siapa-siapa, kayaknya kita nggak pantas bergabung dengan satu kelompok tertentu, atau mungkin teman-teman merasa bahwa teman-teman tertolak di dalam satu komunitas, kalian merasa bahwa kalian nggak dimiliki oleh siapapun. Hari ini aku mau bilang bahwa kalian adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalian adalah kepunyaannya, sebab Tuhan yang sudah menciptakan kalian. Bahkan kalau teman-teman baca dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa because we are God's masterpiece, katanya. Karena kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Karena kita adalah buatan tangan Tuhan, teman-teman semua. Setiap kita adalah masterpiece. Masterpiece itu kan sesuatu yang sangat agung, ciptaan yang sangat mulia. Dan siapakah ciptaan yang mulia itu? Kita. Aku dan teman-teman semua adalah ciptaan yang mulia. Oleh karena itu, coba sama-sama kita membuang setiap pemikiran-pemikiran yang membuat atau menjadikan kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang ditolak sana-sini, teman-teman semua. Oke, bahkan firman Tuhan dalam Mazmur pun pernah bilang ya bahwa sekalipun ayah ibuku menolak aku, tapi dia menyambut aku. Bayangkan, ayah dan ibu itu kan ya pribadi atau person yang sangat dekat dengan kita, teman-teman ya. Tapi sekalipun mereka yang dekat sama kita bisa menolak kita, tapi Tuhan tetap menyambut kita. Tuhan tetap menyambut teman-teman semua. Sekalipun mungkin hari ini juga kalian merasa bahwa, Kak, kayaknya gue nggak pantas dan nggak layak datang sama Tuhan. Kayaknya gue nggak layak untuk dimiliki sama Tuhan. Karena sikap gue tetap sama nih. Dulu sebelum gue jadi Kristen atau dulu sebelum gue bertobat sampai hari ini gue sudah percaya, kayaknya masih sama. Dosa itu aja yang gue bikin. Suka bohong misalnya atau suka mikirin hal-hal yang nggak benar misalnya. Suka ngomong kotor. Kayaknya nggak berubah-berubah, Kak. Nah, mungkin teman-teman ada merasa seperti itu sehingga kalian kayak, mau dekat sama Tuhan takut. Mau datang sama Tuhan merasa nggak pantas dan merasa nggak layak. Tapi hari ini, aku mau bilang sama kalian semua, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita kembali sama Tuhan. Oke, mungkin beberapa hari yang lalu atau bahkan mungkin tadi pagi kita sempat seolah jauh dari Tuhan. Tapi hari ini, aku yakin bahwa kalian sangat beruntung mendengarkan firman Tuhan dan ikut ibadah sama-sama di pagi hari ini. Karena kalian diteguhkan kembali bahwa kalian tidak pernah ditolak sama Tuhan. Seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan nggak pernah tolak kehidupan kita. Ya, ketika Tuhan benci terhadap dosa, dia nggak benci terhadap kita. Dia benci terhadap dosa. Kenapa Tuhan benci sama dosa? Karena Tuhan tahu apa yang dosa bisa perbuat sama kita. Sehingga Tuhan nggak mau kita terjerumus ke dalamnya lebih dalam lagi, teman-teman semua. Artinya, kita sebagai pribadi tetap dikasihi Tuhan. Kita sebagai pribadi tetap dicintai sama Tuhan. Oleh karena itu teman-teman nggak perlu merasa bahwa teman-teman nggak layak datang sama Tuhan. Teman-teman nggak pantas datang sama Tuhan. Ya, bolehlah kita merasa bahwa kita nggak pantas supaya apa? Supaya kita menghormati Tuhan. Tapi jangan sampai perasaan terintimidasi tersebut membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Justru kalau kita merasa nggak pantas, kita harus mencoba untuk terus mendekat sama Tuhan, teman-teman semua. Justru kalau kita merasa nggak layak, Tuhan sudah kasih janji firman yang luar biasa buat kita. Dia bilang bahwa engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal. Artinya, memang nggak ada satupun yang bisa membeli kita selain darah Yesus, teman-teman semua. Nggak ada satupun yang bisa menyelesaikan masalah dosa selain darah Yesus. Untuk itu kalau kalian merasa kalian berdosa, teman-teman merasa kalian adalah orang yang paling hina, kabar baiknya adalah Yesus datang untuk menerima kalian. Yesus datang untuk memberikan satu janji penebusan buat setiap teman-teman semua yang mau membuka hati buat dia. Ini luar biasa banget, teman-teman. Dulu pun aku sering merasa bahwa ya sebelum mengenal Yesus, teman-teman ya, dengan kondisi
secara fisik yang ya nggak seperti hari ini, teman-teman. Dulu mungkin secara fisik kacamatanya tebel, rambutnya mungkin kurang bagus, kulitnya mungkin sangat hitam, badannya kurus banget, dan kalau mau dibilang banyak orang yang nggak mau berteman sama aku gitu. Tapi ketika apa ya istilahnya ya, ketika aku menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, pola pikir tersebut diubahkan sama Tuhan. Bagaimana aku sendiri belajar memandang diriku sebagai ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Dulu mungkin nggak punya semangat sama sekali teman-teman semua. Pesimis hidupnya. Tapi hari ini kalau mau dibilang, aku punya satu kehidupan yang sangat optimis. Kepengen rasanya untuk melakukan yang lebih dan lebih lagi. Kalau misalnya setiap hari ada banyak kegiatan yang bisa aku ambil, kayaknya aku pengen ambil yang sebanyak-banyaknya teman-teman semua. Karena apa? Karena ada rasa optimistis dalam diri. Yang dulu merasa nggak berharga, tapi sekarang merasa bahwa Tuhan sudah menciptakanku baik. Tuhan sudah menciptakanku indah, sehingga apa yang Tuhan kasih buat aku rasanya kepengen dimaksimalkan semuanya. Sebagai tanda ungkapan syukur. Demikian juga dalam kehidupan teman-teman semua yang mendengarkan firman di hari ini. Kalau kalian merasa bahwa kalian adalah orang-orang yang sangat lemah, orang-orang yang tidak layak di depan Tuhan, aku mau bilang bahwa ini saatnya kalian datang kembali sama Tuhan. Tuhan mengasihi kehidupan kalian dan Dia menerima kalian apa adanya. Bukan ada apanya, teman-teman semua. Tuhan menerima kalian tulus. Dirinya saja mau dikorbankan buat setiap kita. Kenapa kita tidak percaya bahwa Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita? Untuk itu tetap percaya bahwa teman-teman semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Sekali lagi firman-Nya aku akan bacakan buat kalian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Belajar terus untuk mau hidup dipimpin sama Tuhan setiap hari, teman-teman semua. Oke, masa lalu kita boleh kelam, kita boleh berdosa di masa-masa yang lalu, tapi hari ini ketika teman-teman sudah mendengar firman ini, yakinkan diri bahwa aku mau hidup benar dalam Tuhan. Aku mau terus hidup maju dalam Tuhan. Aku mau terus dipimpin sama Tuhan. Dialah pemimpin kita. Dia adalah gembala kita, dan kita adalah kawanan dombanya yang terus mengikuti arahan dari gembala kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri, teman-teman semua. Jangan lagi pernah kita merasa kita tidak berharga, jangan lagi merasa bahwa kita adalah orang-orang yang tertolak, tapi terus percaya sama Tuhan. Lagi dan lagi ketika teman-teman merasa kalian tidak berharga, ingat bahwa pengorbanannya jauh lebih berharga dibandingkan apapun, teman-teman semua. Kita yang nggak berharga sama sekali, Dia jadikan sebagai ciptaan yang luar biasa dalam Kristus itu sendiri. Puji nama Tuhan, teman-teman semua. Biar firman yang boleh sama-sama kita dengarkan di hari ini jadi kekuatan buat setiap kita, dan teman-teman boleh diberkati, dan kehidupan teman-teman akan menjadi kehidupan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, teman-teman adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa, teman-teman semua. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Saya percaya bahwa kami diberikan lagi gairah yang baru. Kami diberikan lagi satu peneguhan bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Tuhan akan terus senantiasa menjaga kami. Bahkan Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Ini kami yang umat-umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam kelemahan kami mau datang sama Engkau. Kami yang nggak mau takut lagi untuk mendekat sama Tuhan. Mungkin dosa-dosa kami sangat banyak, tapi kami yakin Engkau Tuhan yang mengampuni setiap kami. Engkau Tuhan yang menyucikan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, ini hidup kami. Kami serahkan semua sama Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kehidupan kita.